Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa saya ingin berbagi informasi, ya sharing-sharing ya seperti biasa, seperti video-video sebelumnya ya. Saya sering sharing, sering berbagi informasi, sering bercerita lah tentang asam lambung Kertanseti ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini atau yang baru nonton channel ini, kalian alangkah baiknya untuk subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik subscribe itu aja ya. Biar teman kita itu bertambah banyak, agar kita itu enak ya, sharingnya itu enak. Oh, temannya tambah banyak, bertambah dan semakin banyak gitu ya. Dan saya juga seneng kalau kalian itu gimana ya, oh gini loh mas, sering sharing gitu, itu seneng ya saya kalau ada orang atau sesama penderita itu berkomunikasi. Yang penting jangan mengeluh gitu ya. Kalau mengeluh sih beda ya, kalau setiap hari mengeluh, aduh mas kok gini, aduh mas kok gitu, aduh mas kok gini, itu malah pusing kalian nanti ya. Jadi kalian mungkin ada ya tipe orang yang sering mengeluh, itu biasanya sih perempuan itu biasanya mungkin saking nggak kuatnya ya. Itu saya pun yang laki-laki ya, waktu parah-parahnya, waktu masih banyak sekali sensasi itu saya juga sering mengeluh ya. Tapi mengeluh saya itu nggak ya, bisa saya kontrol lah ya, bisa saya kontrol, bisa saya tahan gitu ya. Kalau perempuan biasanya kan sering banget mengeluh ya, sering banget mengeluh, mungkin saking nggak kuatnya ya. Soalnya sensasi dari asam lambung Kertanseti ini itu bukan rasa-rasa yang biasa, tapi rasa-rasa yang hampir tak tertahankan gitu ya. Sebenarnya itu semua nggak apa-apa, cuma memang rasanya menyiksa gitu ya. Mungkin yang sedang parah-parahnya yang nonton video ini, oh iya mas saya juga begitu rasanya, oh gila, pokoknya rasanya hampir nggak tertahankan, tapi dibiarin itu nggak apa-apa. Nanti agak mereda, nanti sakit lagi, nanti agak mereda, nanti sakit lagi, gitu terus ya. Kalau kita nggak bisa menyikapinya, itu kita akan terasa sangat-sangat tersiksa gitu ya. Terus saya mau menyebutkan sensasi asam lambung yang bikin kita itu drop, nggak bisa aktivitas, terus nggak bisa ngapa-ngapain, yang bikin kita itu susah untuk beraktivitas ya. Jadi sensasi apa saja itu? Sensasinya yang pertama di keliengan ya, di keliengan, terus sempoyongan, oleng ya. Itu soalnya buat jalan itu nggak nyaman ya, seperti mau jatuh ya. Jadi itu pertama. Terus kok bisa oleng gitu terus nggak hilang-hilang ya, itu dari efek dari asam lambung. Dan Kertanseti juga itu juga bisa ya, dari pikiran itu juga bisa, dari pola makan juga bisa, karena lambung kita itu belum normal gitu ya. Intinya sih lambung kita belum normal. Nanti kalau udah normal, udah sehat, udah sensasinya udah agak mereda, nanti semuanya akan normal lagi gitu ya. Itu menurut saya ya, sedikit-sedikit nanti akan normal lagi. Loh mas, sekarang apakah saya ya, apakah saya masih merasakan kelengan, sempoyongan, oleng? Saya kalau pas kumat ya merasakan, tapi kalau pas enggak ya sekarang udah enggak ya. Kalau dulu saya setiap hari non-stop oleng, sempoyongan, kelengan, itu saya non-stop dulu seperti itu. Seperti itu rasanya, dan rasanya tersiksa sekali, nggak bisa aktivitas ya, sampai keluar dari kerjaan ya. Ya nasib seorang penderita asam lambung Kertanseti yang kronis itu rata-rata pada resign kerja. Soalnya apa? Soalnya kalau saya dulu resign kerja itu karena nggak kuat, badan itu semakin lemah, semakin drop, dan anxiety-nya kemana-mana pikirannya ya. Belum lagi sensasi yang dirasakan di perut, di ulu hati, keliengan, terus badan pada sakit semua. Jadi banyak sekali yang saya rasakan. Jadi nggak cuma itu aja, jadi banyak sekali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak ada anxiety, terus cuma asam lambung aja, asam lambung biasa, itu kalian mungkin tidak akan paham ya, tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan, itu nggak akan mengerti. Sensasinya banyak sekali.
Kalau yang cuma asam lambung biasa ya cuma mual muntah ke dokter 2 hari 3 hari udah sembuh total gitu ya, itu ringan sekali ya. Saya juga pernah dulu kayak gitu ya, cuma sebentar kasih obat sembuh itu aja, nggak aneh-aneh ya. Kalau asam lambung ketan seti yang sifatnya kronis seperti saya, seperti kalian semua yang tidak sekunjung sembuh dan sembuhnya itu lama, itu susah. Buat aktivitas pasti susah, terus buat pekerjaan rumah juga susah, buat bersosialisasi dengan tetangga juga susah. Pokoknya semuanya serba susah ya, semuanya serba susah. Itu waktu parah-parahnya buat keluar rumah tok itu udah berat sekali rasanya ya, udah berat sekali. Terus sensasi selanjutnya adalah di ulu hati dan perut. Ulu hati dan perut ini hampir sama ya, hampir sama karena itu kan satu jalur dan dekat ya antara katup esofagus dan lambung ya. Di perut itu kan lambung dan usus isinya ya, itu kan satu jalur gitu ya. Nah biasanya yang merasakan, yang penderita asam lambung ketan seti, yang penderita asam lambung itu biasanya ususnya juga ikut bermasalah gitu ya, belum normal itu intinya ya, tidak normal atau belum normal lah. Jadi saya pun juga sama begitu, saya merasa usus saya atau perut bagian bawah saya itu tidak normal, ada kedutan, kadang-kadang ada hal aneh atau kadang melilit ya, itu kan belum normal. Kalau normal nanti kita tidak ada merasakan sensasi apapun dan tidak ada kedutan, itu tidak ada ya, tidak ada. Saya dulu normal, kedutan itu tidak ada ya, normal-normal aja. Paling ya kalau habis makan sendawa terus enakan, terus kentut apa buang angin itu juga enak, BAB juga lancar gitu ya. Ya, jadi kalau penderita asam lambung itu pasti kebanyakan itu BAB-nya juga susah ya, itu kan dari usus kita ya, dari usus itu kan kalau lambung tidak normal, terus pencernaan itu belum normal, itu semuanya akan terganggu gitu ya. Bukan kok ususnya kenapa-napa, bukan, itu karena lambung kita belum normal, itu aja. Jadi semuanya itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma kita itu kok lama gitu ya, kok lama nggak kunjung sembuh, dan lama sembuhnya, dan lama perkembangannya itu lama. Jadi semua itu nggak apa-apa. Saya pun begitu, sama seperti kalian ya. Jadi dibuat senang aja, dibuat ya gimana caranya untuk dibuat itu, dibuat dinikmati aja, dinikmati, dijalani. Jadi itu ya yang buat susah. Terus ini sensasi dari anxiety ini yang juga penghalang untuk kita melakukan aktivitas itu adalah panic attack. Panic attack ini, loh mas, panic attack itu apa? Terus bagaimana rasanya? Panic attack itu tiba-tiba ya, tiba-tiba itu paniknya luar biasa, dan rasanya badan semua itu keringat dingin, dada berdebar, perut gak enak, seperti mau mual-mual, seperti mau pingsan, seperti mau mati, itu tiba-tiba saya rasakan. Itu juga penghalang untuk kita bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja. Itu kalau ada itu, wah, sangat-sangat perjuangannya sangat berat ya. Kalau kalian masih kuat untuk bekerja, kalau bekerja ringan sih mungkin masih kuat ya, atau penjaga toko, penjaga counter gitu mungkin. Kalau cuma panic attack itu mungkin masih kuat. Tapi kalau saya dulu kan kuli itu saya udah saya paksakan selama 3 bulanan. Saya kerja, saya masih waktu parah 3 bulan ini saya paksakan masih kuat, tapi saya sering libur ya, karena saya rasanya mau jatuh gitu ya, rasanya kayak mau jatuh, udah lemah sekali, dan saya paksakan terus sampai pucat ya, sampai pucat semua, saya di bibir pucat, tangan sini saya lihat tangan saya sendiri itu pucat ya. Jadi situ saya tambah drop, akhirnya jatuh. Akhirnya udah nggak kuat lagi, saya akhirnya udahlah, saya nggak mau mikirin kerja dulu, saya mau fokus ke penyakit saya ini dulu. Tuh saya bilang gitu ya sama keluarga, sama istri saya. Dan awal-awal sih ya kaget saya, yang tadinya saya yang bekerja, terus akhirnya istri saya berusaha untuk ya bagaimana caranya gitu ya namanya
suami istri kan harus saling kerjasama ya. Kalau misal istrinya sakit, suaminya berjuang. Kalau misal suaminya yang sakit, istrinya yang berjuang. Itu yang bagus begitu. Ya, jadi istri saya itu ya bagaimana dia berjuangnya saya juga nggak tahu ya. Ya bisa aja ada aja yang dilakuinnya ya. Jadi ya memang butuh perjuangan dan nggak semudah itu Ferguson ya. Asam lambung ini nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. Kayaknya cuma asam lambung, dilihat dokter, oh nggak apa-apa, ini nanti sembuh sendiri. Iya, tapi rasanya itu nggak karuan ya, bikin nggak bisa aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma sedih-sedih tok ya, sedih nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa makan aja nggak enak ya. Jadi rasanya seperti mau putus asa gitu ya. Tapi saran saya buat teman-teman yang putus asa itu jangan ya, percuma kalian putus asa mau ngapain gitu ya. Mau ngapain kalian putus asa itu percuma, mau ngapain. Yang penting kita terus maju, terus kuatkan, terus pelajari apa yang bikin kita itu ke tahap penyembuhan itu apa gitu ya. Ya jadi itu saja yang mau saya bahas di video ini. Itu ya yang sering mengganggu seperti panic attack, kepala keliengan, terus perut, ulu hati terasa macem-macem, nano-nano gitu ya. Itu semua, dan badan sakit semua ya, pokoknya banyak lah. Kalau saya bahas semuanya itu banyak ya, banyak. Dan saya bahasnya paling ya seingat saya, setahu saya, langsung saya bahas tanpa saya catat, langsung saya ngomongkan di waktu saya buat video gitu ya. Jadi semua itu asli yang saya, pokoknya saya asli penderita gitu ya. Jadi yang mungkin buat teman-teman yang baru nonton channel ini, kalian subscribe dulu di bawah ini ya, ikuti video-video dari saya agar tahu bagaimana rasanya. Yang masih awam ya, khususnya yang masih awam, yang masih belum tahu, yang masih awal-awal ya, kalian subscribe di bawah ini agar kalian itu bisa, ayo saya juga pernah parah seperti kalian gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Jadi yang suka like, kalau yang nggak suka jangan di like gitu ya, jangan ditonton lagi. Yang nggak suka video dari Aslam ini jangan ditonton lagi gitu ya, itu saran saya ya. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.